Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fadlan Nabibi dari kelas Kewarganegaraan C dengan NIM 20060610104. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan National Resilience Theory in Indonesia atau teori ketahanan nasional. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Ketahanan nasional bisa dianggap sebagai kondisi di mana bangsa ini mendapat sebuah ketangguhan yang menanggung dan mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional agar bisa menghadapi segala rintangan dan hambatan maupun ancamannya. Lebih konkretnya adalah memperkuat keadaan dalam negeri dari segala bentuk tindakan yang tidak mengenakan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dalam menjaga pertahanan dan ketahanan nasional, penyelenggara atau orang yang mempunyai hak untuk menjaga ketahanan nasional harus mempunyai prinsip-prinsip tersendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan negaranya, serta upaya pembelaan dalam negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara yang dilandasi dari asas-asas berikut ini. Yang pertama adalah keyakinan atau kemampuan dari diri sendiri. Ya, itu memang sangat diperlukan bahwasanya kemampuan diri sendiri atau meyakini diri sendiri adalah hal yang patut diacungi jempol. Yang kedua yaitu keyakinan akan kemenangan tidak kenal menyerah atau keuletan. Yang ketiga, tidak mengandalkan bantuan dan perlindungan negara atau kekuatan asing. Nah, pada tahun 1949, bela negara pernah identik dengan kata kemerdekaan. Hal ini mengartikan akan partisipasi warga negara adalah keikutsertaan dalam perang. Namun di zaman sekarang adalah keikutsertaan kita dalam menjaga ketahanan NKRI sendiri. Baik selanjutnya negara dipersepsikan sebagai pengertian yang luas, baik dari aspek kehidupan. Dalam penafsirannya diartikan sebagai pertahanan dan keamanan yang dilandasi oleh dasar-dasar negara Pancasila, UUD 1945, pasal 30 ayat 1 dan 2 dan UU nomor 20 tahun 1982. Nah, tentang pertahanan dan keamanan negara ini disempurnakan dengan UU nomor 3 tahun 2000 tentang pertahanan negara. Wujud upaya bela negara ini dilakukan melalui pemberian kesadaran bela negara sejak dini. Nah, konsep ketahanan ini mempunyai latar belakang dan sejarah kelahirannya di Indonesia. Gagasan ketahanan nasional bermula pada awal 1960-an, yang pada masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme. Ya, komunisme banyak yang tahu. Dalam pemikiran Lemhanas tahun 1968 tersebut telah ada kemajuan konseptual berupa ideologi politik. Dikutip dari Nur Diaman Trisna, Jenderal Pendidikan Kewarganegaraan, 80. Perlu disadari bahwasanya neokolonialisme baru seperti yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno, bahwasanya neokolonialisme juga mempunyai pakaian yang baru dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, dan penguasaan fisik oleh sekelompok kecil masyarakat dalam lingkup bangsa sendiri tetap terasing. 50 tahun kemudian, ramalan Bung Karno pun benar. 26 Februari 2005 kala itu menjelaskan pemerintah akan menaikkan harga BBM, sedangkan cendekiawan itu menggunakan alasan ilmiahnya atau hasil penelitiannya yang segera dibantah oleh penelitian lain sebagai hasil yang keliru.
Dari sini dapat diartikan bahwasanya cendekiawan Freedom Institute ini telah mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan ekonomi asing yang tak tentu hentinya menguasai ekonomi Indonesia. Inilah kolonialisme yang keliru. Nah, karena negara sumber daya alam seperti Indonesia diberi hutang sebanyak-banyaknya, sampai negara ini dapat membayar utangnya. Nah, ini adalah kata-kata yang dikatakan oleh para penjajah dahulu. Negara pertama yang dijerat ekonominya masuk pada Global Empire Amerika, yaitu Indonesia. Kala itu pada awal Orba 1971. Bahaya neokolonialisme harus diwaspadai, bahkan dianggap sebagai penyelamat ekonomi kita dari kemiskinan. Tanda-tanda neokolonialisme sangat jelas di Indonesia. Muncul ketika Orba runtuh diganti orde reformasi yang berkembang tidak dikenali. Dalam konstitut terlihat jelas bahwasanya pada pasal 33 UUD 1945 dianggap perlu diganti karena berbau kolonialisme, meskipun MPR memutuskan mempertahankan asas kekeluarganegaraan. Kemudian Mahkamah Konstitusi